Ada satu dua pertanyaan yang selama ini belum sempat saya jawab berkaitan tentang pertanyaan-pertanyaan siapa yang akan kita bawa ke dalam surga. Pertanyaannya menarik. Kalau kita jadi orang beriman, lalu kita hidup di dunia ini, siapa yang harus kita bawa ke surga? Pertanyaan ini muncul, ada faham lain yang mengatakan bahwa seorang suami itu menjadi imam yang membawa keluarganya, istri dan anak-anaknya itu ke dalam surga. Jadi faham ini begitu kental dalam masyarakat sehingga seolah-olah peran seorang bapak, seorang kepala rumah tangga itu sangat menentukan anggota keluarganya. Nah, maka nggak aneh ketika ada pemudi Katolik berpacaran dengan non-Katolik, selalu ditanya, nanti kamu surganya gimana? Kamu nggak bisa masuk surga kalau nggak dengan saya. Nanti siapa yang doain arwah kamu? Siapa yang doain jiwa kamu? Siapa yang doain kamu nanti setelah kamu mati? Ini pertanyaan-pertanyaan yang kadang membuat bingung. Oh iya ya, nanti kalau saya beda agama, saya meninggal, lalu siapa yang mendoakan saya? Tambah lagi diyakini bahwa pasangannya, lelakinya adalah orang yang menentukan dia masuk surga. Maka hidup dan mati kita di dunia ini sebenarnya ditentukan oleh pasangan kita. Kurang lebih ada keyakinan yang seperti itu. Jadi dengan konsep ini sangat jelas bahwa manusia memiliki kuasa, memiliki wewenang untuk membawa orang keluarganya masuk surga atau tidak. Ada konsep seperti itu, ada pemahaman dalam agama yang seperti itu, dan itu juga muncul dalam lingkungan Katolik. Kalau saya mati nanti, saya akan membawa siapa? Siapa yang bisa saya angkut ke surga gitu. Saya bertanggung jawab terhadap siapa saja yang akan saya bawa ke surga. Nah, pertanyaan-pertanyaan kayak gini juga menjadi keresahan keluarga-keluarga Katolik, khususnya kaum laki-laki yang merasa dirinya dia adalah imam dalam keluarga itu, maka dia bertanggung jawab untuk membawa anak istrinya ke surga. Syukur-syukur kalau kehidupan laki-lakinya baik ya, tapi kalau dia nggak baik gimana? Berarti ada 5 atau 3 atau 2 orang dalam keluarganya yang nanti nasibnya nggak masuk surga. Jadi konsep manusia semacam ini berkecamuk, bergeliat di dalam kehidupan sehari-hari. Nah, saya coba ajak kita untuk berpikir jernih, berwawasan iman yang setidaknya benar, sehingga kita sebagai seorang Katolik nggak salah langkah, nggak salah pemahaman, sehingga praktek hidup kita juga nggak ngawur. Saya akan mulai dengan statistik ya. Jadi ada lebih dari 2 miliar penganut Kristen di dunia ini ya. Di muka bumi ini lebih dari 2 miliar pengikut Kristus ya. Sebagian besar percaya adanya surga dan neraka. Jadi walaupun pengikut Kristus, kadang ada yang tidak percaya juga loh tentang surga dan tentang neraka. Jadi ada orang yang mengaku diri atau diterima dalam gereja tertentu, dianggap sebagai seorang pengikut Kristus, ditetapkan sebagai pengikut Kristus, tapi dalam praktek hidupnya dia tidak mengamini adanya surga. Ada itu, ada. Bahkan percaya terhadap bahwa setelah kehidupan ini orang itu akan hidup lagi dengan cara yang baru, reinkarnasi itu ada. Ada juga orang Katolik, orang Kristen pengikut Yesus yang mempertanyakan big question mark, apakah benar kita berdoa dengan perantaraan Ibu Maria? Apakah kita juga perlu berdoa lewat para kudus? Bukankah kita sudah punya Yesus Kristus? Sementara dalam tradisi gereja kita mengenal doa dengan perantaraan, bukan hanya lewat Yesus tapi juga melalui orang kudus. Melalui para kudus ini kita berdoa supaya doa kita dibawa kepada Kristus, karena kita percaya orang-orang kudus ini dekat dengan Kristus, ada di surga. Tapi ada loh orang Kristen yang tidak percaya tentang itu, bertanya tentang hal itu ya.
Jadi ketika dikatakan walaupun ada 2 miliar orang yang percaya kepada Kristus, tapi tidak serta-merta semua percaya akan surga dan neraka. Di Amerika misalnya ya, ada penelitian yang mengatakan bahwa dari semua orang yang percaya kepada Kristus itu hanya 72% yang percaya akan adanya surga. Lalu 58% percaya adanya neraka. Lalu yang lainnya kemana? Gitu ya. Mereka yang percaya akan adanya surga dan neraka ini percaya bahwa nanti setelah mereka mati, jiwa mereka akan pergi kepada keabadian atau api penyucian, setelah itu masuk ke hidup abadi. Ini yang terjadi. Dan dari sini kan kita sudah jelas ya. Di antara kita yang percaya kepada Kristus pun ada perbedaan faham keselamatan. Saya ingin mengajak kita orang Kristiani, secara khusus dengan perspektif saya yang Katolik, untuk bertitik tolak dari ini bahwa orang yang beriman Kristen itu berarti percaya dengan apa yang diajarkan oleh Tuhan Yesus. Titik. Kalau kamu mengatakan Yesus adalah Tuhan, Kristus adalah juru selamatmu, Dia adalah gurumu, Dia adalah jalan kebenaran dan kehidupan, maka semua yang Ia ajarkan dalam kitab suci dan juga melalui para rasul disampaikan kepada kita, itu harus kita percayai. Definitif, itu sudah jelas. Kalau kita menentang itu berarti iman kita kepada Kristus ya akhirnya bukan iman Yesus sebagai Kristus, Yesus sebagai jalan kebenaran, Yesus bukan lagi sebagai firman Tuhan atau sabda Allah. Ini yang harus jadi fondasi. Semua orang Kristen harus percaya apa yang diwartakan oleh Tuhan Yesus dalam kitab suci dan juga melalui para rasul yang diwartakan kepada kita adalah kebenaran. Titik. Dan kita tahu selama hidupnya Yesus mengajarkan kepada kita bahwa hidup kita di dunia ini harus dibaktikan untuk kesejahteraan bersama, untuk memperhatikan mereka yang miskin, untuk menolong mereka yang terlemah, tertindas. Dan dengan begitu kita akan bertemu lagi dengan Yesus pada hari penghakiman. Jadi Yesus jelas mengajarkan kepada kita, kamu para pengikutku, kamu akan bersua lagi dengan saya pada akhir zaman. Saya akan menjadi hakim, dan di situ aku akan melihat bagaimana selama hidup kamu melaksanakan ajaranku. Ketika kamu memberi makan kepada saudaraku yang paling hina ini, itu kamu lakukan kepadaku. Jadi ajaran Yesus sangat kental mengatakan bahwa perjumpaan kita dengan Yesus yang terjadi di surga nanti itu terkait juga dengan perjumpaan kita dengan sesama kita. Sesama kita menjadi tempat kehadiran Kristus. Maka sikap hidup kita kepada sesama sebenarnya mencerminkan iman kita akan hidup setelah kematian. Bahwa kita akan bertemu dengan Tuhan Yesus setelah kita nanti meninggal. Jadi setelah kematian ini akan ada hidup, di mana kita, orang yang beriman kepada Kristus, percaya bahwa hidup kita nanti akan bersama dengan Dia. Dan ini sangat jelas sekali bahwa Yesus menghendaki semua orang yang mengikutinya kelak pada akhirnya akan hidup berbahagia di rumah Bapa. Kita ingat apa yang dikatakan oleh Tuhan Yesus. Sebab aku telah turun dari surga, bukan untuk melakukan kehendakku, tetapi untuk melakukan kehendak Dia yang mengutus aku. Jadi Yesus datang ke dunia karena Bapa memiliki kehendak dengan mengutusnya. Apa kehendaknya? Sebab aku datang bukan untuk menghakimi dunia, melainkan untuk menyelamatkan dunia. Kita lihat dalam Injil Yohanes itu ya. Apa yang dimaksudkan dengan menyelamatkan dunia? Yaitu membawa manusia kembali kepada Bapa, dalam bahasa Yunani ya. Tempat di mana Allah tinggal diterjemahkan dengan surga. Jadi kalau kita ngomongin surga, kita ngomongin tempat tinggal Bapa, rumah Bapa. Maka ketika Yesus menginginkan agar kelak kita bersama Dia di rumah Bapa, itu berarti Tuhan menghendaki bahwa kita kelak akan bersama Dia di surga.
Begitu, ya jelas itu. Ingat, bukan apa yang dikatakan oleh Tuhan Yesus kepada penjahat yang bertobat di kayu salib. Hari ini kamu akan bersamaku di surga, di Firdaus. Ya. Tuhan berjanji bahwa mereka yang bertobat dan mau menerimanya sebagai utusan Allah akan selalu bersama-sama dengannya. Di mana aku berada, di situ pun milikku berada. Aku akan menyiapkan tempat bagimu di rumah Bapa. Aku akan menyiapkan tempat bagimu di surga. Jadi siapa yang menyiapkan tempat bagi kita di surga? Yesus. Yesus. Siapa yang membawa kita ke surga? Yesus. Siapa yang bisa menentukan kita sampai di surga? Yesus. Yesus. Orang-orang yang menjadi milik Kristus akan turut tinggal bersama Kristus di surga. Dan Tuhan secara serius mengurus orang-orang yang telah menyerahkan diri kepadanya untuk bisa kembali ke rumah Bapa. Nah, sampai pada poin ini saya harapkan kita sudah punya bayangan siapa sebenarnya yang bisa membawa kita ke surga, yakni Yesus. Kita punya kuasa untuk sampai ke surga? No. Kita hanya bisa masuk surga tergantung bagaimana relasi kita dengan Yesus Kristus. Setiap orang, apakah dia masuk surga atau tidak, itu tergantung dari hubungan dia dengan Kristus. Maka walaupun saya adalah seorang imam, tidak serta-merta saya punya kuasa untuk menentukan orang-orang ini masuk surga atau tidak. Saya tidak punya kuasa juga untuk menentukan bahwa mbak saya, kakek saya, atau siapa saja yang ada relasi dengan saya, ketika mereka meninggal akan masuk surga. Yang menentukan dia masuk surga adalah Yesus. Yang memiliki wewenang untuk menentukan orang ada di rumah Bapa adalah Yesus. Karena Yesus yang datang menjemput kita, kemudian mengelola kita, mendampingi kita. Dia menyiapkan jalan kita untuk ke rumah Bapa. Dan dia yang berwenang. Dan pada akhir zaman dia yang menentukan siapa yang akan masuk ke keabadian atau ke dalam penyiksaan. Jadi poinnya itu jelas sekali. Yang menentukan kita bisa ada di surga itu adalah Kristus. Rahmat Kristus, kuasa Kristus, berkat Kristus, nama Kristus. Itu poinnya. Sampai di sini semoga kita oke. Maka jelas sekali dalam pandangan Katolik, kita tidak bisa masuk surga karena kebaikan kita saja. Ya. Kalau saya bagus, saya hidup the best, saya bermurah hati, saya melakukan kebaikan, tidak serta-merta itu menjamin saya masuk ke surga. Seolah-olah dengan kekuatan saya, dengan daya saya, dengan seluruh kekuatan saya bisa menentukan diri saya masuk surga atau tidak. Dan ini kebanyakan hidup di dalam masyarakat kita zaman ini kan. Masyarakat zaman ini yang penting kamu baik, pasti Tuhan akan menerima kamu di surga. Oke, kebaikan itu tidak sebatas moral ya. Kebaikan itu tidak sebatas bahwa saya melakukan yang baik tidak merugikan orang lain, tidak. Tetapi kebaikan di mata Kristus adalah bagaimana kita juga membangun relasi kita dengan Allah. Dan kita tahu Kristus adalah gambar Allah. Maka perjumpaan kita dengan Kristus sebenarnya mencerminkan juga perjumpaan kita dengan Allah. Selain itu, pandangan masyarakat zaman ini juga banyak yang mengatakan kita bisa membuat jalan kita sendiri ke surga. Maka mereka dengan kesadaran menolak semua tradisi-tradisi yang ditawarkan oleh para rasul yang sebenarnya mereka peroleh dari Yesus untuk membantu kita sampai kepada Kristus. Dan Kristus membawa kita kepada Bapa. Kayaknya ribet ya, harus sampai surga saja harus melewati banyak-banyak level. Ya, sebenarnya nggak ribet, nggak rumit, sebenarnya nggak ribet. Tapi kita yang kadang membuat ribet ya. Kita mengatakan ngapain kita harus ngaku dosa? Kita langsung pengakuan sama Allah saja bisa. Ya. Ngapain kita repot-repot ke gereja? Kita berdoa di rumah saja bisa. Kan banyak alasan kayak gitu. Sehingga akhirnya peran Kristus, peran rahmat Allah, peran gereja, peran seluruh warisan iman yang diwariskan oleh Yesus Kristus
itu ditampik, tolak. Itulah yang dinamakan individualisme. Ia mengajarkan tentang otonomi pribadi, bahwa diri bisa menyelamatkan diri sendiri, tidak usah memikirkan Allah atau sesama, nggak peduli ya. Semakin kita kuat dan tekun melakukan karya baik, maka kita bisa meraih keselamatan. So keselamatan itu urusan sendiri-sendiri ya, nggak ada kaitannya sama orang lain, nggak ada kaitannya dengan Tuhan, nggak ada kaitannya juga dengan gereja, nggak ada kaitannya dengan rahmat. Nah ini pandangan yang banyak berkembang di antara orang modern, bahkan di antara orang Kristen sendiri. Pandangan ini benar-benar ingin menempatkan bahwa dirinya bisa menentukan masuk surga atau tidak. Gimana dia masuk surga atau tidak? Dia bukan pemilik surga kok. Surga itu kan tempat tinggal Bapa. Maka yang menentukan orang bisa masuk ke rumah itu ya si pemiliknya, bukan kita dong. Ya. Ini jelas. Kembali pada bagian awal saya katakan tadi, lalu apakah kita bisa membawa orang untuk masuk surga? Siapa saja yang harus kita bawa? Prinsipnya begini, bahwa Allah menghendaki semua orang selamat. Dan setiap orang harus berjuang untuk keselamatan itu dengan rahmat Allah, dengan bantuan Kristus, dengan kuasa Roh Kudus itu. Saya bisa nggak menentukan orang lain masuk? Saya tidak bisa menentukan, tetapi saya bisa membantu orang itu berjalan menuju surga. Saya bisa membantu orang itu terarah kepada Kristus. Saya bisa membantu dengan bantuan rahmat Allah untuk mengarahkan orang itu kepada terang abadi, kepada surga. Misalnya saya sebagai imam, saya tidak bisa menentukan umat A, umat B, umat C masuk surga, umat EFG enggak. Tidak, tapi melalui pelayanan saya, misalnya melalui sakramen tobat, saya membantu orang terarah kepada Kristus. Tetapi melalui khotbah juga, saya membantu mungkin ada 500 orang dan 30 diantaranya waktu mendengarkan khotbah hatinya terketuk dan bertobat, berpaling kembali kepada Kristus. Atau melalui pelayanan saya minyak suci, pada akhir hidup seseorang dia terbuka matanya untuk menyesali dosa-dosanya. Disitulah peran saya membantu sesama saya untuk kembali ke rumah Bapa. Bukan saya yang menentukan dia, tetapi saya membantu dia terarah kepada Dia yang memiliki kuasa untuk menentukan apakah orang itu bisa diterima di rumah Bapa atau tidak. Jadi konteksnya seperti itu kalau saya sebagai seorang imam. Sama juga dengan Anda. Kalau Anda itu berkeluarga, tugas Anda adalah membantu keluarga Anda, anggota demi anggota, untuk memiliki keterarahan kepada Kristus, Sang Penyelamat. Mendoakan mereka supaya Tuhan membuka hati mereka, atau hati mereka menjadi lunak terhadap sabda Tuhan. Atau mengajarkan kepada mereka tradisi-tradisi gereja yang membuka orang untuk terhubung kepada Allah. Atau dengan mengajarkan kebenaran supaya orang hidup dalam terang Kristus. Supaya anggota keluarga itu tidak jauh dari Kristus melalui kebiasaan-kebiasaan pergi gereja bersama, mengajarkan untuk berderma semuanya. Dan itu berarti Anda sedang membantu orang itu berjalan menuju surga. Bukan Anda yang membuat orang itu masuk surga, atau bukan Anda yang menentukan dia akan bersama Anda di surga. Tetapi Anda sebenarnya membangun sebuah jalan, membangun kendaraan bersama untuk melangkah bersama ke sana. Maka Anda bisa dikatakan sebagai pemimpin yang mengarahkan orang sampai kepada pintu surga. Tapi bukan Anda yang menentukan dia masuk surga atau tidak. Jadi kejelasan kita adalah ketika kita hidup berkeluarga, siapa yang harus Anda pikirkan? Siapakah yang harus Anda bawa? Maka ketika Anda berkeluarga, ketika teman-teman masuk dalam hidup perkawinan, kita sudah tahu penentunya Kristus. Penentunya adalah Allah yang Maha Kuasa. Tugas kita adalah sebisa mungkin merangkul orang-orang yang kita sayangi.
sebisa mungkin kita membawa mereka yang dekat dengan kita untuk memperoleh surga. Maka orang tua itu sebenarnya nggak pernah salah ketika menghendaki anaknya yang masih bayi, kecil, mungil, belum punya kesadaran akan tujuan hidup, itu dibaptis. Karena pada saat itu kesadaran orang tua hanya satu, saya ingin anak saya selamat, memperoleh hidup yang terbaik. Maka anaknya dipersembahkan kepada Allah dan diperkenankan untuk satu dengan Kristus. Jadi orang tua tidak bisa disalahkan dalam arti ini, bahwa kemudian anaknya nanti ketika dewasa tidak mau, lain soal. Tapi keputusan orang tua tadi itu adalah seperti yang saya katakan tadi, adalah menciptakan jalan, menciptakan ruang, menciptakan kendaraan supaya semua anggota keluarganya, satu persatu saudaranya, itu bisa mendapatkan yang terbaik. Saya rasa hadiah yang terbaik dari kita bukan mobil, bukan iPad, bukan juga rumah, tetapi adalah keselamatan. Kita menghendaki keselamatan orang-orang yang kita kasihi. Saya rasa jelas ini ya. Maka ketika kita hidup sebagai seorang Kristiani, lalu bertanya, siapa yang mau saya bawa ke surga? Ya jelas, orang-orang yang ada di sekitar Anda. Bawalah mereka kepada Kristus, bawalah mereka kepada Allah. Tetapi Anda sadar bahwa penentunya bukan Anda. Penentunya tetap Kristus. Dan kita sudah melakukan tugas kita masing-masing. Kita sudah ambil bagian dalam tugas Kristus. Ya. Ini yang ingin saya sampaikan supaya kita tidak salah paham tentang kita dalam ajaran Katolik. Tetap setiap orang bertanggung jawab terhadap hidupnya, tetap bertanggung jawab terhadap panggilannya, tetap bertanggung jawab terhadap perutusannya, dan nanti satu persatu akan diadili oleh Kristus sendiri. Tugas kita, orang-orang yang ada di sekitarnya, membantu mereka, mengarahkan mereka. Kembali kepada bagian awal, siapa orang-orang yang akan saya bawa ke surga? Saya tidak bisa membawa ke surga, tapi mengarahkan mereka kepada Kristus. Ya, Kristus yang punya kuasa. Dan siapa saja, bebas siapa saja bisa Anda bawa ke sana, bisa Anda hantar ke sana. Tetapi mulailah dari bagian terdekat Anda. Kalau Anda berkeluarga, istri atau suami atau anak-anak, pastikan Anda menginginkan yang terbaik untuk mereka, hidup abadi. Lalu keluarga besar Anda, kenalan Anda, musuh Anda, ya, umat satu wilayah, umat satu paroki. Tapi mulailah dari yang sangat mungkin Anda ajak ke sana, yang punya intensitas relasi dekat dengan Anda. Begitu jawaban dari saya, semoga membantu ya. Semoga menginspirasi kita bagaimana kita berjuang dalam kehidupan di dunia ini. Kristus adalah jalan, kebenaran, dan kehidupan. Barang siapa percaya kepadanya, dia tidak akan mati, melainkan memperoleh hidup abadi.